Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya Miftah dari Jombang. Ada sebuah lagu yang sedang masyhur dinyanyikan warga muslim di Jawa Timur khususnya, yaitu lagu yang lagamnya menyerupai solawatan atau puji-pujian islami. Akan tetapi isinya menyatakan bahwa setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk meminta doa dan bacaan Quran. Kalau tidak dikirimi, ahli kubur akan menangis pulang ke kuburannya. Bagaimana ini Buya? Apakah benar seperti itu kondisi ahli kubur jika malam Jumat? Bisa nyanyi lagunya enggak? Biar dengar para jamaah. Hah? Ada yang bisa nyanyi lagunya? Kami pernah mendengar sepintas begitu. Sepintas mendengar sepintas itu memang intinya pokoknya sahabat malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah ini minta doa, terus lain tidak didoai pulang nggak balik kubur berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal itu. Memang lanjutannya ceritanya bagus, maka anak-anak itu pada keterlaluan ya, kalau tidak salah pada keterlaluan seneng makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang tuh. Itu benar nasihat, yang belakang itu benar, tapi yang pertama itu adalah salah, nggak ada. Malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan karena apa? Bertentangan itu. Tidak ada. Dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Lagu-lagu itu adalah penghayal. Itu hanya mungkin dia adalah seorang, dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu karena dia mungkin bukan ustadz, hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat, kayaknya ini saya buat lagu cocok nih, saben malam Jumat pulang apa ngono lah, wah masyhur, sekali lihat jutaan itu katanya yang lihat dengar. Nggak ada, tidak ada pulang, jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Maksudnya benar beri nasihat tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan, belum lagi macam-macam itu ya, nggak ada. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah, bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan sendiri, minta doa itu waktu hidup dan petunjuk dari Nabi. Orang tuamu petuli doakan, nggak perlu orang mati yang datang pada nak doain aku, nggak ada. Hidup itu namanya bukan mati. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng kemudian diambil oleh seseorang. Kalau ada ustadz yang seperti itu ya dimaafkan saja, mungkin ustadz yang waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak dengar. Kalau itu kata ustadznya ini nggak benar cerita ini, cuman dia nggak benernya nggak denger, cuman ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil. Jadi masalah ini banyak santri begitu. Makanya kalau belajar jangan tidur santri. Belajar tidur potongan belakangnya diambil, depannya enggak. Jadilah begitu. Saben malam Jumat, enggak tahu lagunya sayang. Coba bisa lagunya begitu. Nah, pokoknya begitu ya. Enggak ada itu. Itu adalah bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik, dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam barzah. Nggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Waduh, tambah kacau lagi. Wallahu a'lam. Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat?
Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya 3. Buka judul kitabnya Roh. Nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Roh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan roh bisa balik, roh bisa masuk ke kubur, roh bisa merasakan azab kubur, roh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu 3. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan, dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku Abdus Somad. Betul kau nih, kata Ustadz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul, pernah ceramah dulu di Masjid Al-Muslimin? Pernah. Hari apa tuh? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Dia, maka itu bukan roh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup, dia tahu kemana jadwal-jadwal saya. Bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan. Itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil roh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si fulan, memang jelangkung. Jelangkung jelangsik, datang tak diuntang, balik tak dijemput, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu kamu zaman-zaman porkas. Tahu juga Ustadz dulu. Enggak, saya tak pernah manggil.